Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Jamaah kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan melanjutkan program ilmu syar'i menyambut bulan Ramadan yang suci. Kita masuk kepada pertemuan yang ke-6, yaitu kita membahas tentang babus siyam, bab tentang puasa, merujuk atau kembali kepada kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnah wal Kitabil Aziz. Kita masuk kepada tema, yaitu sebagaimana yang disebutkan oleh al-muallif, wujubu siyami Ramadan bi ru'yatil hilali, yaitu apa? Kewajiban berpuasa di bulan Ramadan dengan melihat hilal. Jadi maksud hilal di sini adalah bulan. Ya. Jadi jemaah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ketika seseorang menjalankan satu ibadah, maka di sana disebutkan oleh para ulama, ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali di sana memiliki arkanul ibadah, ya, atau dan syurut ibadah. Ya, syarat diterimanya ibadah itu ada dua: ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, atau istilahnya adalah mutaba'ah atau ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya barang siapa yang dia melakukan satu ibadah harus terpenuhi dua syarat ini, ikhlas dan mutaba'ah. Barang siapa yang beribadah dia ikhlas tapi tidak mutaba'ah, dia ikhlas tapi tidak sesuai dengan mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi, maka amalannya tidak diterima. Atau sebaliknya, dia mengikuti yang dicontohkan oleh Nabi atau ittiba atau mutaba'ah tapi tidak ikhlas, sama juga dia tidak diterima amal ibadahnya. Kemudian arkanul ibadah yang disebutkan oleh para ulama kita, yaitu rukun daripada ibadah itu ada 3. Yaitu apa? Hendaknya ketika kita beribadah kepada Allah itu dilandasi dengan cinta. Ya, dengan cinta. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala diiringi dengan raja, berharap mudah-mudahan ibadah kita tersebut diterima oleh Allah. Dan rukun yang ketiga adalah kita menjalankan ibadah, yaitu harus diiringi dengan al-khauf, yaitu takut kalau seandainya amal ibadah kita tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah para ulama kita menyebutkan bahwasanya ibadah itu ada syurut dan ada arkan. Yaitu apa? Ada syaratnya dan ada rukunnya. Nah, demikian juga Pak, ibadah yang disebut dengan as-siyam Ramadan, itu berpuasa di bulan Ramadan. Maka di sana ada hal yang harus kita perhatikan. Di antaranya adalah bahwasanya puasa kita tidak sah kalau seandainya kita berpuasa ternyata belum masuk bulan Ramadan. Ya. Nah, mana dalilnya? Nah, dalilnya ini. Yaitu qala musannif rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumu li ru'yatihi,
berpuasalah kalian, ya, berpuasalah kalian ketika kalian melihat hilal, wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah kalian ketika melihat hilal. Maksudnya apa? Yaitu apa? Melihat bulan Syawal. Ya, jadi berpuasalah kalian ketika melihat hilal, dan berbukalah kalian ketika melihat hilal. Fa in ghummi 'alaikumus syahru fa'uddu 30. Dan kalau seandainya hilal tersebut tidak kelihatan oleh kalian, ya misalkan mendung atau yang semisalnya, maka sempurnakanlah bulan tersebut menjadi 30 hari. Ya. Naam. Maka jemaah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini memberikan beberapa pelajaran kepada kita. Pelajaran yang pertama yaitu bahwasanya menetapkan bulan Ramadan itu dengan melihat hilal. Ya, dengan melihat hilal pada bulan Ramadan tersebut. Ya, misalkan kita berada di akhir pada bulan Sya'ban, ya, maka pada akhir bulan Sya'ban, maka ya sebagian kaum muslimin mereka sudah siap-siap untuk melihat hilal, apakah nampak ataukah tidak. Kemudian yang kedua, sunnahnya menentukan bulan Ramadan itu dengan melihat, ya, melihat apa? Hilal, melihat bulan. Sebagaimana Nabi sebutkan, sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian dengan melihat hilal. Ya, jadi bukan dengan ilmu hisab, ya, dengan melihat hilal. Ya. Kemudian jemaah, yang ketiga yaitu kalau seandainya pada tanggal 29 tersebut di akhir pada bulan Sya'ban, ya, tidak kelihatan hilal bulan Ramadan, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, genapkan menjadi 30 hari. Ya, jadi faedahnya adalah bahwasanya bulan di dalam bulan Hijrah itu tidak lebih daripada 30 hari. 29 atau 30 hari, tidak lebih daripada 31. Ya, kecuali bulan Masehi, ya enggak. Kalau bulan Masehi ada sampai 31. Nah, kalau bulan Hijrah tidak sampai, itu hanya 30 hari. Nah, artinya kalau seandainya ya kita telah berada di akhir pada bulan Sya'ban, ya, maka kalau seandainya hilal Ramadan tidak kelihatan, ya, maka kita genapkan menjadi 30 hari. Ya, dan kalau kita berada pada bulan Ramadan, ya, kalau kita berada di tanggal 29 Ramadan misalkan, ya, sedangkan hilal bulan Sya'ban, bulan Syawal tidak kelihatan, maka kita sempurnakan menjadi 30 hari. Nah, itu patokannya. Ya, sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian jemaah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yaitu pelajaran yang terakhir yang bisa kita ambil daripada hadis yang mulia ini, bahwasanya ya, yaitu yang berhak menentukan atau menetapkan tanggal 1 Ramadan atau tanggal 1 Syawal ini adalah pemerintahan kaum muslimin. Ya, ini adalah pemerintahan kaum muslimin. Dan alhamdulillah, ya, di negeri kita setiap tahunnya ketika kedatangan bulan Ramadan atau ketika bulan Syawal atau misalkan bulan Zulhijjah, maka pemerintah kita setiap bulan yaitu mereka menentukan yaitu apa? Pada bulan-bulan tertentu yang terutama yang di dalamnya terdapat hari-hari besar umat Islam, misalkan Idul Fitri dan Idul Adha, atau misalkan menetapkan tanggal 1 Ramadan, maka mereka melakukan sidang isbat, yaitu apa? Melihat ru'yatul hilal. Kemudian jemaah rahiman rahimakumullah, ya, terus bagaimana? Ya, cara menetapkan awal bulan Ramadan. Ya, terus bagaimana? Yaitu menetapkan awal bulan Ramadan, yang mana nanti insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, bima yathbutu syahru, ya, yaitu bagaimana cara menetapkan bulan Ramadan. Ya, tadi telah disebutkan bahwasanya kewajiban berpuasa Ramadan itu dengan melihat hilal.
ya ketika hilal telah tampak, maka kita wajib untuk berpuasa. Dan kalau seandainya hilal belum tampak, maka kita tidak boleh untuk berpuasa. Kenapa? Karena terdapat larangan. Apa kata Nabi? Yaitu apa? Kita dilarang oleh Nabi untuk melaksanakan ibadah puasa mendahului puasa Ramadan. Ya, misalkan ada sebagian orang, misalkan besok lusanya mau puasa Ramadan, maka besoknya mereka puasa. Ya kenapa kata Nabi? Yaitu apa? Jangan kita dahulukan, kecuali misalkan orang ini ya dia merutinkan, mendawamkan, yaitu apa? Puasa sunnah Nabi Daud misalkan, 1 hari puasa 1 hari tidak. Ya dia mendawamkan, dia terus senantiasa melakukan terus, maka ini tidak masalah. Jadi bukan mengkhususkan. Kenapa? Karena sudah terbiasa dia melakukan amalan puasa puasa Nabi Daud alaihi salam, puasa Daud, maka hal seperti ini boleh jemaah. Kemudian jemaah, ya semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini sekaligus adalah bantahan. Kenapa? Karena ketika menjelang bulan Ramadan atau menjelang Idul Fitri, kita melihat ada sebagian kelompok yang mengatasnamakan Islam, yang dia menetapkan hari puasanya atau dia menetapkan Idul Fitrinya dengan apa? Dengan arus gelombang, ya kan? Nah ini salah, ini tidak benar. Atau melihat dengan air laut, ini keliru. Sehingga apa? Terkadang mereka lebih dulu puasanya atau lebih dulu Idul Fitrinya. Nah, ini salah dan mereka melakukan penyimpangan tentunya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang tadi disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka disinilah pentingnya bagi kita apa? Untuk beramal itu sesuai dengan ilmu yang sahih. Ya oleh karena itulah kenapa Allah memerintahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya untuk ditambahkan ilmu, tapi apa? Diberikan juga pemahaman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qul, katakanlah Muhammad, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah rezeki kepadaku berupa apa? Pemahaman terhadap ilmu tersebut. Artinya terkadang orang yang berilmu tapi dia tidak faham daripada ilmu yang dia miliki tersebut. Ya ini menunjukkan pemahaman terhadap ilmu itu sangat penting jemaah. Kenapa? Karena kalau kita melihat yaitu mereka yang melakukan amalan yang tidak ada tuntunan daripada Nabi yang mulia, Allahumma shalli wa sallim alaih, maka mereka memiliki dalil, akan tetapi mereka memahami dalil tersebut tidak sesuai dengan pemahaman yang benar. Nah, disinilah letak kesalahan atau keliruan sebagian orang yang dia terkadang berdalil, akan tapi sisi pendalilannya keliru, pemahamannya keliru, sehingga apa? Dallu wa adallu, sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Ini sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya akan datang di akhir zaman, yaitu apa? Kebodohan meraja di mana-mana, ya, dan seseorang yang bodoh diangkat menjadi alim, ya, diangkat menjadi seorang yang memberikan fatwa, dan akhirnya mereka berfatwa tanpa ilmu dan akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Maka kita diperintahkan untuk belajar bersama guru kita, ya, supaya tidak salah dalam memahami nas, ya, tidak salah dalam memahami dalil, ya. Nah, demikian. Jadi inti kesimpulannya adalah bahwasanya kewajiban berpuasa itu dengan melihat hilal, ya, dalilnya telah disebutkan oleh muallif. Kemudian besok kita akan melanjutkan, yaitu bagaimana cara menetapkan, yaitu apa? Tanggal 1 Ramadan, ya, akan disebutkan oleh muallif, ya, pada pertemuan besok akan kita sampaikan biiznillah. Kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.